Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Kaki tanpa rawang tidak senang ada orang mengintip dari balik semak belukar. Pendekar tua itu melompat sambil bersungut-sungut. Nini Raga Runting juga merasa tidak senang ada orang menguping pembicaraan mereka. Wanita tua yang juga seorang pendekar tangguh itu buru-buru mengurungkan serangannya. Tunggu dulu Kambing Peot. Wah, rupanya ada orang yang mengintip dan menguping pembicaraan kita. Aku pun tidak senang melihat orang yang tidak sopan. Ayo, mari kita tanya apa maunya. Kurang ajar dia. Lihat. Jabang bayi, kiranya kau bocah kecil. Aduh. Untung aku tidak segera memukul kepalamu yang masih lembut seperti anak tikus itu. Aduh. Apa yang kau lakukan di sini? Apa? Ampun, Nek. Ampun, Kek. Iya. Bibi Mesin. Bibi Mesin. Ada apa dengan Bibi Mesin? Bicara yang jelas. Ada apa dengan Bibi Mesinmu itu? Apakah gubukmu diseruduk sapi liar? Apakah ada seekor ular yang mengganggu kalian? Cepat katakan, ayo. Bibi Mesin jatuh ketika kami sedang mencari air besi di pancuran. Tiba-tiba Bibi Mesin terjatuh, Kek. Iya, Nek. Terus. Bibi Mesin terjatuh dan tidak bergerak-gerak lagi. Celaka. Kita harus segera menolongnya. Ayo cepat, kita harus menolongnya. Ayo. Mana bibimu itu? Mana? Kok sekarang tidak ada di sini? Bocah, kau jangan main-main ya. Iya. Kau jangan mempermainkan kami yang sudah tua ini. Tidak, Kek. Saya tidak main-main kok. Tadi Bibi Mesin saya baringkan di atas lempengan batu ini. Tadi Bibi jatuh di sebelah sana.
Terus? Lalu saya seret kemari. Kemari ini? Iya, tapi kok sekarang Bibi Mesin tidak ada? Oh, apakah sudah lama kejadiannya? Iya, sudah agak lama juga, Nek. Tadi saya kebingungan sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya panggil-panggil, Bibi Mesin tidak mau menyaut, tidak mau menjawab, tidak bergerak-gerak. Lalu saya berlari ke sana kemari untuk mencari pertolongan, Nek. Untung saya dapat menemukan nenek dan kakek. Oh, bagaimana dengan Bibi Mesin, Nek? Bagaimana dengan Bibi Mesin, Kek? Mana aku tahu. Alah, sudah. Lebih baik kita cari saja Bibi Mesinmu itu. Nini Raga Runting dan Kaki Tanpa Roang segera mencari Mesin. Pertama kali mereka mencari di sekitar pancuran. Mereka memeriksa semak-semak belukar yang tumbuh tidak beraturan di sekitar tempat itu. Sekali waktu mereka menengok ke arah celah-celah tebing yang sempit. Selanjutnya mereka menyusuri selokan kecil yang mengalir ke arah selatan. Makin lama mereka semakin mendekati gubuk tempat tinggal Arya Kamandanu. Mendadak Panji Ketawang berteriak nyaring. Lihat, Kek. Lihat, Nek. Itu dia Bibi Mesin. Tubuhnya lemah sekali. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana pendapatmu, Sapi Ompong? Wes, ompong saja kamu. Tapi kata si bocah kecil itu, dia tidak bergerak-gerak. Lalu bagaimana dia bisa sampai kemari? Tadi memang dia tidak bergerak-gerak lagi, Kek. Setelah jatuh, Bibi Mesin tidak bergerak-gerak lagi. Matanya terpejam. Oh, mungkin dia tadi pingsan. Setelah sadar, dia mencoba untuk kembali ke gubuk. Lalu dia tidak kuat dan dia pingsan lagi. Sudahlah, ayo kita angkat tubuhnya ke dalam gubuk. Ayo, Sapi Ompong. Iya. Kau jangan melongo saja di situ. Ini. Bantu aku mengangkatnya ke dalam gubuk. Iya beres, Abang Piot. Aku di sebelah mana ini ya? Kau di sini, Sini, di bagian sini. kepala. Iya, kepala. Aku di sebelah sana, di bagian kaki. Ayo. Cepat. Ayo, angkat kamu. Gitu. Ayo cepat, Ini. bantu aku. Iya beres. Jangan cerewet kami Piot. Ayo, angkat. Ayo. Nenek Raga Runting. Iya. Aku Nenek Raga Runting. Bagaimana keadaanmu, Mesin? Mengapa kau bisa pingsan di tengah jalan? Entahlah, Nek. Memang akhir-akhir ini tubuh saya lemah sekali. Barangkali saya kurang tidur. Oh. Tadi pagi saya bermaksud mencari air bersih bersama Panji Ketawang. Tiba-tiba kepala saya pusing sekali. Dan pandangan mata saya menjadi gelap, Nek. Tubuh saya gemetar. Lalu saya terhuyung-huyung. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Waktu saya sadar, saya lihat Panji Ketawang tidak ada. Saya lalu berusaha untuk bangun. Dan saya merangkak perlahan-lahan ke arah gubuk. Dan sebelum sampai ke gubuk, rupanya kau sudah pingsan kembali. Iya, Nek. Rupanya begitu. Oh, di mana Arya Kamandanu, suamimu? Dia pergi, Nek. Saya tidak tahu kemana perginya. Oh, Sudah beberapa hari ini, dia meninggalkan lereng Gunung Arjuna. Dia tidak mau mengatakan kemana arah tujuannya. Begitulah kelakuan seorang laki-laki. Dimanapun sama. Sungguh memuakkan. Seperti babi hutan saja. Melihat istrinya hamil tua malah pergi seenaknya. Mesin, apakah kau bertengkar dengan suamimu itu? Tidak, Nek. Kami tidak bertengkar. Tapi saya tahu,
Kakang Kamandanu sebenarnya masih belum bisa sepenuhnya menerima saya sebagai istrinya. Loh. Mengapa bisa begitu? Bukankah kau ini benar-benar istrinya? Memang, Nek. Saya sudah resmi menjadi istrinya. Tapi sebelum saya menjadi istrinya, ada peristiwa pahit yang telah menimpa diri kami berdua. Peristiwa itulah yang membuat Kakang Arya Kamandanu masih menyimpan sebongkah kekecewaan. Meisin lalu menceritakan hubungannya dengan Arya Kamandanu, baik sebelum menjadi suami istri ataupun sesudah menjadi suami istri. Memang sepintas lalu hubungan mereka nampak selaras dan sepadan. Tapi sebenarnya hubungan mereka rawan sekali. Ada semacam jurang kegelapan yang memisahkan mereka. Nini Raga Runting manggut-manggut setelah Meisin selesai bercerita. Jadi begitu rupanya. Ya. Dalam hal ini kau tidak bersalah, Meisin. Yang berdosa besar ya si Arya Dwi Pangga itu. Binatang itu tidak pantas dilahirkan dan hidup. Dan sebenarnya suamimu Arya Kamandanu itu harus juga bisa mengerti. Ya, tapi begitulah. Sudah kukatakan sejak semula, laki-laki dimanapun sama. Mereka mau enaknya sendiri, mereka mau benarnya sendiri. Sedangkan yang tidak enak, yang serba salah, dilemparkan pada kaum istri. Ada satu hal yang membuat saya prihatin hingga sekarang, Nek. Apa itu? Saya masih juga belum bisa mengerti. Saya mencintai suami saya. Saya sungguh-sungguh mencintainya, Nek. Tapi mengapa dia masih juga belum mau percaya? Katakanlah, Nek. Katakanlah apa yang harus saya lakukan agar supaya suami saya itu mau percaya, Nek. Meisin, kau sabar saja dulu. Soal kepercayaan itu memang sulit, tidak bisa dipaksakan. Dan seringkali kepercayaan itu tumbuhnya sedikit demi sedikit. Iya, Nek. Saya memang akan terus mencoba. Saya tidak mempunyai pilihan lagi selain terus-menerus mencoba. Mudah-mudahan suatu ketika Kakang Kamandanu akan mau percaya bahwa sesungguhnya aku benar-benar mencintainya, Nek. Ya, baiklah. Semua orang punya rencananya sendiri-sendiri, punya keinginannya sendiri-sendiri. Ada yang ingin begini, sementara yang lain ingin begitu. Tapi yang penting, bagaimanapun keadaan orang itu, dia harus tetap berpikir secara benar. Sekarang ini kau harus tetap memperhatikan kesehatanmu, Meisin. Kalau tubuhmu sehat, maka bayi yang kau kandung itu pun ikut sehat. Kau harus makan banyak, tidur cukup, dan jangan memikirkan hal-hal yang berat yang nantinya akan mengganggu ketentraman jiwamu. Soal Kamandanu suamimu itu, serahkan saja padaku. Apa maksud Nenek Raga Runting? Biar aku yang akan mencarinya. Nek, saya hanya merepotkan Nenek saja. Tidak. Saya sudah banyak berhutang budi pada Nenek Raga Runting. Keadaanmu memang menyedihkan dan pantas mendapat pertolongan. Ya, sudahlah Meisin, jangan pikirkan soal itu. Kau tenang-tenang saja di sini, ya. Terima kasih, Nek. Terima kasih sekali. Tapi kalau misalnya Nenek bisa menemukan Kakang Kamandanu, belum tentu dia bersedia kembali ke lereng Arjuna dan tinggal bersama kami di sini. Kalau dia tidak mau kembali ke lereng Arjuna, itu hanya semakin membuktikan bahwa pada dasarnya laki-laki tidak bertanggung jawab. Dan laki-laki seperti itu harus dipaksa untuk bertanggung jawab. Kalau perlu dengan kekerasan. Sudahlah. Kalau Arya Kamandanu bersikeras untuk tidak mau kembali, akulah Nini Raga Runting yang akan menyeretnya kemari.
glidele tan buah penak. Kali gede milingetan, debu dowo tapi enak. Ayo, coba. Gajah yang besar apanya? Ayo. Gajah itu yang besar apanya? Kalau kau bisa menebak teka-tekiku ini, wah, kau pastilah anak yang cerdik. Ayo, gajah yang besar apanya? Ayo. Gadingnya, kek. Oh, bukan. Gajah yang besar kok gadingnya? Bukan gadingnya. Ayo, apa ya? Telinganya, kek. Wah, bukan telinganya. Telinga gajah memang besar. Besarnya sebesar apa itu kipas, Tapi gajah yang besar bukan telinganya. Ayo, apanya? Pikir, coba pikir sekali lagi, ayo. Ayo, terus pikir, ayo. Apanya ya? Badannya, kek. Gajah yang besar, ya badannya. Badan gajah kan besar sekali, kek. Mungkin jauh lebih besar dari badan seekor kerbau yang paling besar. Ya kan, kek? Bukan badannya. Ini dengar baik-baik ya. Gajah yang besar, iya rumahnya. Wah, kakek curang. Kakek tanpa ruang curang. Mana ada gajah punya rumah? Iya, rumahnya besar itu. Kalau gajah liar di hutan ya memang tidak punya rumah. Tapi kalau gajah milik raja atau para bangsawan, ya ada rumahnya. Besar. Benar kan? Ayo. Gajah yang besar tentu saja rumahnya sendiri. Nah, sekarang ini ya. Dengar sekali lagi. Ada teka-teki yang bagus. Dengar ya. Bapak Pucung, duduk gunung, sabamu ing sendang, paicoanmu lambung kereng, prapting wisma si Pucung mutah woyo. Ayo, apa? Sulit sekali, kek. Apa itu artinya? Aduh. Ini artinya begini ya. Bapak Pucung duduk gunung ya. Itu artinya bukan batu juga bukan gunung. Sabamu ing sendang. Ini artinya kamu biasa bermain-main di sekitar sendang. Pencoanmu lambung kereng. Kamu biasa hidup di lambung sebelah kiri. Lalu Tapting Wisma si Pucung mutah kuwoyo. Ya, dan setelah sampai di rumah, si Pucung itu tadi mengeluarkan air atau memuntahkan air. Nah, coba tebak apa si Bapak Pucung itu tadi? Ayo, kalau kau bisa menebak, wah, kau pastilah anak yang sangat cerdik. Ayo, apa artinya? Ayo, cepat. Ayo, pikir. Tidak bisa, kek. Sukar sekali teka-tekinya. Tidak bisa. Apa, kek? Apa jawabannya, kek? Dengarkan. Apa si Bapak Pucung itu artinya? Ya, dengarkan. Bapak Pucung itu artinya kelenting atau tempat untuk mengambil air. Nah, kelenting itu kan bukan batu dan bukan gunung, ya kan? Nah, dia biasa berkeliaran di sendang untuk mencari air. Dan setelah sampai di rumah, maka dia akan memuntahkan air. Nah, gitu. Coba bagaimana? Kamu sudah kalah 2 kali ini. Tapi sebenarnya kau anak yang cukup cerdik. Hanya kau sepertinya malas berpikir dan tidak berlatih dengan baik. Oh ya, kek. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Mau tanya apa? Silakan, ayo, silakan tanya. Nama kakek kok lucu sekali. Kaki tanpa ruang. Kok lucu sekali. Apakah nama itu ada artinya juga, kek? Ada. Tentu saja ada artinya. Kaki artinya
orang yang sudah tua, ya. Bukankah benar aku ini orang yang sudah tua? Ini lihat saja jenggotku sudah putih. Maka tepat sekali kalau aku menggunakan nama kaki. Sedangkan tanpa Rowang, artinya tidak punya teman. Nah, bukankah aku ini tidak punya teman? Punya, kek. Mana? Bukankah Nini Raga Runting itu temanmu yang paling baik? Bukan ya, bukan temanku. Mana sudi aku punya teman nenek-nenek peot begitu. Mana cerewet, mana galak. Rugi berteman sama dia. Dia itu musuhku, bukan teman, bukan. Apakah kau juga seorang pendekar, kek? Melihat kau juga pandai sekali ilmu kanuragan. Paman Kamandanu juga pandai ilmu kanuragan? Ya, aku tidak pandai sekali, tidak. Hanya sekedar bisa saja. Ya. Tapi ilmu kanuragan itu penting. Paman Kamandanu juga berkata begitu. Ilmu kanuragan itu penting untuk membela diri, katanya. Iya. Untuk berjaga-jaga menghadapi orang-orang yang mau berbuat jahat pada kita. Ya. Paman Kamandanu pandai sekali menggunakan pedangnya, kek. Waduh. Pedangnya besar sekali. Oh. Dan kalau dicabut, pedang itu menyemburkan warna merah. Seram sekali, kek. Iya. Apakah kau juga mempunyai senjata, kek? Ya, tentu saja punya. Hampir semua makhluk hidup, ya, itu punya senjata untuk mempertahankan dirinya dari ancaman bahaya. Tawon. Tahu kan tawon kamu? Ya. Itu mempunyai sengat untuk senjata. Gajah mempunyai belalai, gading, dan tenaga raksasa untuk menghadapi ancaman bahaya. Lalu harimau, itu mempunyai taring dan cakarnya yang tajam bagaikan sebilah pisau. Lalu ular itu mempunyai bisa untuk mematuk lawan-lawannya. Gitu. Ya, dan aku pun juga punya. Nih, lihatlah. Apa itu, kek? Inilah senjataku. Senjataku ini bernama ikat kepala geledek. Dia senjata yang ampuh sekali. Kau mau lihat buktinya? Ya, coba kau berdiri ke sana itu. Iya, sudah cukup. Ya, sudah Ya. cukup. Kau lihat dari situ ya. Awas, lihat, perhatikan ya. Ya. Wah, bagus, kek. Bagus sekali. Hebat sekali senjatamu, kek. Ya. Ayo, kek. Lagi, kek. Ya, Lagi. tunggu. Ya. Cukup sapi ompong. Tidak ada manfaatnya pamer kepandaian di depan bocah ingusan. Sudah. Sekarang kita adakan pembagian tugas. Kau menjaga mesin dan anak kecil itu. Tunggu dulu. Tugas saja. Kau mau kemana? Kau jangan mengikuti aku. Kau di sini saja, sapi ompong. Tunggu, kambing peot. Kambing peot, tunggu. Nini Raga Runting tidak mau mendengar teriakan-teriakan kaki tanpa Rowang. Perempuan tua itu terus saja melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik tikungan bukit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.